Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brighters, salam jumpa kembali, salam semangat dan salam sehat untuk Brighters yang tengah menikmati atau menyaksikan podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia seperti hari ini. Saya Sam Sumantri bersama Budi Bright. Masih semangat bro. Insya Allah. Harus semangat lah. Mas Syam nih umur sekedar umur ya. Nah, sekedar umur. Tapi semangat masih semangat 45. Iya. Gue harus baik belajar sama Mas Syam. Itu dia. Iya. Jadi kalau belajar dengan pengalaman seseorang, Iya. jangan dilihat positifnya, negatifnya dulu. Ini menarik di Brighters nih. Coba diulas sedikit Mas Syam. Negatifnya adalah sesuatu hal yang kadang-kadang, ya kan, kita punya impian-impian yang muluk. Oke. Punya sesuatu hayalan yang luar biasa dan fantasi. Oke. Nah, contohnya misalnya begini, gue pengen seperti itu. Oke. Gitu loh. Cuman gak kesampaian, akhirnya gerendeng sendiri. itu karena harapan yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nggak sesuai sama. Oke. Apa yang diharapkan? Akhirnya kan gerendeng sendiri kita kan. Oke. Nah, yang kedua, negatifnya dulu nih. Yang kedua, sesuatu yang barangkali bisa kita capai dengan sangat mudah, kita muter-muter dulu. Aduh, argumentasi dulu. Padahal di tengah-tengah udah gampang itu sebenarnya. Hidup lo ribet gitu. Hidup gue ribet tau gak lo? Karena usia. Ada yang gampang tapi nyari yang susah. Nyari yang susah. Iya. Tapi Mas Syam, ada satu kalimat bijak yang kurang lebih dia begini. Kalau kita mau hidup mudah, maka buatlah pilihan-pilihan rumit. Pilihlah yang rumit. Iya. Nah, kerumitan itu berdasarkan apa? Nah, memang ini terlalu filosofi banget sih kayaknya dia. Berarti kita perlu renungan dong. Iya. Jangan-jangan seperti yang gue ceritakan tadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Tapi itu ya. Sepanjang kita menjalani sesuatu yang namanya sebuah perjuangan, di dalam kita beraktivitas, ya kan, segala macam aktivitas yang kita lakukan itu adalah sebuah pengalaman yang kita dapatkan ketika kita kayak gue nih berusia segini. Oke. Kan gitu. Nggak perlu disebut usianya Mas. Iya, jangan sebut usianya karena kelewat dini. Nanti kita tanyakan pada rumput yang bergoyang kan begitu ya. Jadi kita mendapatkan sebuah pengalaman dan itu salah satu menjadi pembelajaran. Cuma ternyata ketika usia kita senja, kita masih belajar juga. Oh iya. Nah, yang kadang-kadang dari perilaku kita di sini, barangkali kita cerita ke temen, ya kan, tentang sebuah impian kita, kan gitu. Padahal gue masih ngutang di warung ya. Lu jual harapan-harapan doangan lu kan gitu, masih ngutang di warung. Nah, teman cerita itu, lu kalau dia kesini jangan disuruh ini. Ini jangan udah mulai mengarah ke arah gibah nih kayaknya. Lu jangan kesini disuruh masuk, kenapa? Dia kengutang. Aduh, iya. Gibah itu hal yang menurut Mas Sam gimana? Ini ada sebuah pendapat nih Mas. Gimana? Dari University Amsterdam mengatakan gue begini loh, hampir 90% ya kan di lingkungan kantor, di lingkungan masyarakat itu pasti mereka memiliki sebuah kebiasaan membicarakan orang lain. Oh ya, itu dia. Ini 90% itu di Amsterdam sana. Mungkin di kita nggak tahu. Di kita 99%. Kayak ini bercanda ya Brighters ya. Jelek dikit diomongin ya kan gitu. Ya ampun. Iya. Ya kan. Oke. Nah, itu sebenarnya kembali lagi. Memang udah ngelekat diri kita juga. Iya. Gibah ya. Padahal yang kuasa memberikan kita hanya satu mulut ya. Kedua mata. Aduh. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya Mas, kalau ini tadi kan Mas Sam ngomong masalah survei yang dilakukan di Amsterdam. Iya, betul. Kalau nggak salah juga, memang ada beberapa situasional sih kenapa orang melakukan gibah, ngomongin orang lain. Itu gitu. yang harus kita tahu sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu kan gitu? Jadi sekilas yang saya tahu nih Mas Sam nih, kalau di lingkungan kerja maupun di lingkungan apapun gitu ya,
motivasi pertama orang melakukan gibah itu sebenarnya kadang-kadang dia cuma pengen hidupin suasana obrolan aja. Ya. Jadi daripada obrolannya garing gitu ya, misalkan gue di rumah nih bini gue itu aja. Bercanda lu bongkar kan tadi kan begitu ya kan? Nah itu alasan kedua Mas. Alasan kedua kenapa orang ngelakuin gibah. Jadi supaya orang ini diterima di pergaulan, Mas. Iya kan? Jadi misalkan sesama sesama pemancing, orang yang suka mancing dan lain-lain itu. Gue mau mancing nih, tapi istri gue di rumah ngomel terus segala macam. Nah kalau orang mau ikut ke komunitas mancing itu, tapi nggak ngomongin hal yang sama, gibah dan seterusnya, nggak nyambung bosku. Betul. Iya. Betul. Nah salah satu yang mendasari motivasi orang melakukan gibah juga, ini masih berdasarkan penelitian di Amsterdam tadi tuh Mas. Itu adalah justifikasi. Justifikasi bahwa orang ini pengen nunjukin bahwa dia lebih baik dari orang yang diomongin. Dia ngejelek-jelekin, dia bikin kayak peta kompli kayak gitu-gitu. Itu semacam pembelaan sebenarnya ya. Bisa jadi pembelaan, bisa jadi enggak juga, tergantung konteksnya. Itu masuk gak di dunia politik kita sebenarnya yang terjadi? Oh iya, maaf saya bukan ahli politik. Iya. Sebenarnya gue mau mancing ke situ sebenarnya. Iya. Jadi lupakan politik. Walaupun sebenarnya sebentar lagi kita masuk ke pesta demokrasi. Dan mudah-mudahan Bretters termasuk orang yang nggak melakukan gibah ya terhadap para pasangan, entah calon legislatif, calon itu. Iya. Kan bukan tim sukses juga kan? Nggak dapat apa-apa kok Mas. Iya. Biro kan gitu. Ya. Nah tapi itu kemungkinan akan terjadi Mas. Akan terjadi apalagi misalkan gini. Ini tadi Mas Syam sebut masalah perpolitikan itu ya. Ya kita udah sama-sama tahu lah gimana masing-masing calon caleg maupun capres gitu ya. Calon kepala daerah. Ya dia bilang this is me. Yang lain tuh ABCDE gitu yang belum tentu kebenarannya juga gitu. Jadi kita yang sebagai penerima selayaknya kita harus lebih memahami kepada apa yang dia sampaikan. Kita harus bisa memfilter, jangan sampai kita terimbas mengikuti. Yang kadang-kadang kan dari A ke B, dari B ke C ini kan beda-beda persepsinya kan begitu. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Universitas Amsterdam ya. Kita belajarnya jauh ya Mas. Jauh banget. Belanda. Padahal di kita ada loh. Iya. Nah, tadi kan kita baru sampai pada tahap itu ya, justifikasi seseorang itu supaya orang menganggap nih gue lebih baik nih dari si A, si B, dari si C. Pengakuan gitu. Iya, pengakuan. Nah, yang berikutnya ini yang agak kurang baik nih Mas. Ingin balas dendam. Nah, itu. Jadi, sinetron dong berarti ya? Oh iya. Sinetron. Tapi maaf ya, bukan berarti sinetron semua balas dendam ya. Artinya gini, ketika saya misalkan nih, pernah dijelek-jelekin sama Mas Syam. Nah, saya merasa nggak puas dong. Nggak terima dong, gue nggak terima nih. Sial nih Mas Syam, bla bla bla. Padahal kan gue udah berteman sama dia gini, tapi dia nikung gue dan seterusnya. Nah, suatu saat akhirnya apa yang kita lakuin? Balas dendam Mas. Betul. Kita lihat circle-nya Mas Syam siapa aja. Nah itu coba persuasif ke mereka. Kita omongin apa yang menjadi kejelekan Mas Syam misalnya. Betul. Nah itu motivasi ini yang sebenarnya harus dihindarin nih. Karena apapun dendam itu kurang baik. Iya. Gitu. Dan bahaya nih. Paling berbahaya. Dan itu yang menakutkan sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Dan yang berikutnya mengajak orang lain untuk membenci orang yang kita gibahin gitu. Itu dosanya berarti berapa kali? Itu kalau di bahasa ini istilahnya apa ya? Apa tuh? Bukan mendoktrin, apa namanya itu? Doktrin. Doktrin ya? Doktrin yang kurang baik. Kan doktrin itu
mempengaruhi orang kan, supaya membuat persepsi terhadap orang yang kita bicarakan gitu. Dan diikut ke kita. Betul. Mendukung kita. Iya. Itu di perpolitikan ada gak kira-kira ya? Oh ada dong. ada. Ya bilang bahwa capres ini akan selalu begini. Ini capres yang ini lebih religius, capres yang ini nasionalis. Kita memerlukan yang apa ya? Tapi kalau ini masih sebatas sebagai persaingan yang sehat, itu bagus kan ya? Persaingan yang sehat itu yang kayak gimana? Maksudnya tidak saling memojokkan, tidak saling menjatuhkan. Berarti bukan gibah namanya. Bukan gibah namanya. Itu saling memotivasi. Saling memotivasi. Iya. Kan bagus kayak begitu. Lu bagus kayak begini deh, kan begitu. Iya. Kan? Sebenarnya harapannya gitu ya. Tapi udah bener ya kalau satu lingkungan dengan lingkungan lain itu, apalagi antar elemennya masing-masing saling memotivasi. Dan kalau tadi Mas yang ngomong masalah dunia politik, bayangin kalau sesama partai politik melakukan endorse hal yang sama terhadap ini. Indah banget demokrasi kita ya Mas ya. Itu istilah kata kalau makan rujak tanpa cabe. Gak pedes. Ya kan? Iya. Nih Brighters balik lagi, mohon maaf saya bukan ahli agama. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan salah gitu ya. Tapi ada satu dalil yang mengatakan juga jangan membicarakan orang lain. Sekalipun yang kita bicarakan itu benar. Jadi itu udah dasar banget tuh Mas Syam. Dan kalau kita nyambung nih ke era sekarang ini. Dulu kan kalau kita ngomongin orang itu kan dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung ya kan. Dari keluarga ke keluarga. Keluarga B. Sekarang dari WA ke WA, dari Facebook ke Facebook. Nah, artinya apa Mas? Medianya semakin banyak, semakin cepat, dan disitulah kita dituntut untuk lebih berhati-hati. Betul. Iya kan? Karena sedikit aja kita kepleset nih, cepet banget tuh Mas. Cepat. Dan perlu disadari bahwa sesuatu yang negatif tuh jauh lebih cepat berkembang ya, tersebar daripada kebaikan. Betul. Tapi kita juga punya tanggung jawab moral nih Mas Syam untuk melakukan kontrol sosial nih Mas. Jadi konten-konten atau hal-hal yang sifatnya tanda kutip tadi sebaiknya juga kita melakukan filter, disaring juga gitu. Jangan sampai justru beranda kita, kehidupan kita terlalu banyak dipenuhi sama drama-drama yang tadi kurang. Ya kalau menurut saya gak asik lah. Ya kan gak mantep lah gitu ya kan, gak mantep. Istilah anak sekarang unfaedah. Unfaedah. Di luar nalar. Dan terkait dengan kita di bulan puasa ini, pasti ada hal-hal yang memang memancing diri kita untuk ikut larut atau terlibat. Sebaiknya hindari. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Budi sendiri di ibadah puasa ini, ada sesuatu yang barangkali Mas Budi ingin sampaikan untuk Brighters. Ya kalau tadi Mas yang bahas masalah yang menyebabkan puasa kita batal dan seterusnya, saya nggak punya kompetensi buat mengomentari ke sana gitu ya. Tapi kadang-kadang kan gini, batal nggak sih gitu ya. Yang saya pahami itu mungkin puasanya nggak batal, tapi kita nggak dapat apa-apa tuh dari nol berarti. Iya, dari dari ketaatan kita menjalankan ibadah puasa tadi gitu ya. Nah, orang tua kita zaman dulu sangat bijak gitu ya. Nah, tapi kita lihat dari situasi sekarang kan dunianya nggak bisa seperti dulu Mas. Iya, betul. Dulu kita bisa berdiam diri dengan bekal yang kita punya dan seterusnya gitu ya untuk kehidupan. Mungkin sekarang situasinya nggak sama. Dimana kita sudah mau nggak mau kita terpacu dengan pencarian nafkah dan lain-lain. Karena kita menghadapi sebuah tantangan sebenarnya di situ. Di era kita sekarang memang situasinya berbeda. Betul, gitu. betul. Tapi yang saya yakin bekalnya adalah itu tadi kan kembali ke niat puasa itu salah satunya adalah menahan amarah. Iya kan. Nah kalau kita bahas lagi lebih dalam, mungkin 7 hari 7 malam belum selesai nih. Kebenaran di podcast Berat Indonesia, Brighters bisa ikuti juga dan bisa saksikan setiap hari
dengan acara itu kurma. Oke, apa itu? Kupasan Risalah Ramadan. Oke. Bersama Ustadz Usman. Ustadz Usman. Itu yang akan mengangkat tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya dengan cara yang ringan, mudah dicerna, dan yang pastinya barangkali di situ ada sebuah catatan yang bisa kita simpan. Tapi gue juga yakin, Bud, bahwa semua di antara kita nih, kemudian Bretes memiliki sebuah kecerdasan untuk mengolah diri sendiri sebenarnya. Pasti. Ya kan? Walaupun barangkali ada benturan-benturan yang menerpa kita kan seperti itu. Yang penting kita harus tetap mengontrol pikiran dan hati. Bahaya gue ngomongnya. Dalam banget tuh gue ngomong. Iya. Ya kan? Aneh kan ini Mas Syam 20 tahun yang lalu. Kayaknya lo udah pakai sorban, sudah tampil di TV. Tasbih. Bercanda Bretes ya. Ya ini gaya kami untuk mengakrabkan diri. Betul. Nah, ini kembali lagi Bretes, jangan lewatkan, tetaplah bersama podcast Bread Indonesia dan tetap dengarkan radio streaming Bread Indonesia Bon Cibilot. Yang pasti kami hadir setiap hari selama di bulan puasa. Oke, saya Sam Sumantri, saya Budi Bright, pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.